Seandainya calon hama penyakitnya sebelum kita tanam kita sudah habisin, insya Allah kos itu hilang. Itu jutaan loh, 1 hektar itu jangan dikira enggak. Sepele kelihatannya, fantastis loh efeknya. Oke, lanjut sekarang di budidayanya. Nah ini kita berbagi pengalaman aja, share cara budidaya, pola komunitas kita ya Pak ya. Mau dicatat silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Ya, monggo. Aku tahunya Mas Miran aja ya, Mas Miran. Ada yang lain kan belum kenal. Iya. Di sini itu kan hebat. Beda dengan orang Tasik, apalagi orang Batak. Wih, sini keren, berharga semua. Makanya orang Jawa nggak mau nikah sama orang Batak. Di sini masih seneng tulang. Jauh banget. Masih tulang hebat di sini. Kan gini, aku pengen aja Mas Mira, jenengan kalau semai, berapa umur semaian? Sampai mau pindah ke tahan, sampai tandur. Umur semainya biasa berapa hari? Benih. Kalau nyemai biasanya jadinya berapa hari? Kisaran 25 hari. Yang lain kira-kira gimana? Dari itu harus ikut-ikutan aja. Rata-rata 20 sampai 25 hari gitu. Oke, 3 mingguan gitu ya. Oke. Ini salah satu mungkin pembeda. Kalau kita biasanya paling lama umurnya 14 hari. Itu satu ya. Nanti aku ajarin gimana caranya keongnya. Ini satu, ini perbedaannya ya. Kenapa? Aku pernah selama hampir 3 tahun ya nanam di 1 hektar. Jadi aku bikin blok-blok, tak bikin 7 blok. Ini 14, ini 15, jadi 1 bloknya aku nggak samain. Yang ini semi umur sampai umur dari 14 sampai umur 21 hari. Aku coba tanam di 1 hamparan yang sama ya Pak ya. Nah itulah fungsinya seorang ilmuwan kan gitu Pak. Kita nggak buat teoritis ya. Jadi ternyata setelah kita coba tanam kayak gitu, panennya satu beda, maju 1 minggu, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada yang paling krusial di situ, aku perhatiin. Ternyata yang 14 hari sama yang 14, 15, 16 sampai 21, anakannya semuanya nggak sama. Terbanyak anakan produktif. Mohon maaf, aku bicara anakan bukan berarti cuma hanya sekedar jadi anak, bukan ya. Tapi berbicaranya dalam artian produktif ya. Jadi anakan produktif itu lebih tinggi yang 14 hari. Aku nggak berbicara, wah kami juga kemarin anakannya ya 20, 30, 35. Bukan itu yang aku bicarakan. Tapi anakan produktif yang keluar male ya. Itu selalu yang 14 hari. Kita coba sampai 3 musim aku tanam. Ternyata hasilnya sama. Ya, itu pengkajian kita selama hampir 3 musim. Ya. Kemudian kita ulangi selama 3 tahun berturut-turut. Ternyata selalu yang umur 14, 15, 16 itu selalu anakan produktifnya lebih banyak daripada yang di atas itu. Awas, bukan jumlah anakan, tapi anakan produktif, anakan yang jadi bisa keluar male. Makanya sampai sekarang kita paling lama umurnya 12 hari, dan seringnya malah sekarang 12 hari Pak. Umur 12, tingginya cuma baru sekitar 10-12 cm aja, pendek-pendek ya, kecil-kecil. Orang kalau ke sawahnya kita gulung loh. Jadi kalau kita semainya di pekarangan rumah, nggak pernah di sawah. Nanti kita bawa ke sawah, kita gulung aja kayak karpet. Kalau di bawah 14 hari kan nggak akan patah gitu, masih lemas gitu. Memang di lapangan kan banyak yang bilang, ya tempat kita banyak ya, nanti habis, orang gede-gede aja habis gitu. Nanti ada triknya nanti ya, kita bahas itu. Jadi yang pertama, ini pengalaman kita ya Pak ya. Ternyata umur semaian yang paling banyak anakan produktifnya, awas bukan jumlah anakan, tapi anakan produktifnya adalah yang di bawah 17 hari, 14, 15, 16. Oke
Kita kemarin nyoba nanam yang terakhir itu anakan produktifnya sampai 20 anakan produktifnya. Ketika kita nanam yang bandingkan dengan 21 hari itu paling banyak cuma 8, 9, paling tinggi 10. Awas, bukan jumlah anakan tapi anakan produktif. Oke, ini satu ya. Ini pengalaman kita aja ya, kita share aja ya Pak ya, bagi pengalaman. Jadi nggak usah bangga dengan dijumlah anakannya 1, 2, 3, 35. Besoknya yang keluar malah 5, kan percuma. Ternyata apa? Di faktor umur semea berpengaruh. Nah, pengalaman kita selama 3 tahun kita teliti, ternyata yang umur muda belasan hari, 14, 15, 16 itulah yang paling produktifnya banyak. Jadi kalau anakan sejumlah anakan 12 itu bisa 10 Pak. Yang apanya? Yang produktif. Gitu. Nah, itu satu. Ini catatannya aja lah. Kita sharing-sharing aja ya Pak ya. Terus yang kedua, satu hal yang paling berpengaruh di produksi apa? Hama, penyakit. Ya. Anakan produktifnya banyak, begitu kena hama, begitu kena penyakit, ujung-ujungnya produksi kan pasti bakal turun. Aku pingin nanya, makanya aku tadi tanya, jenengan olah lahan seperti gimana? Bajak, habis bajak, dijamin tanam, nggak ada perlakuan apa-apa. Nah ini masalahnya, ya. Karena gini, aku pingin nanya deh Pak, jenengan kalau nanam padi pernah kena warang? Sering. Yang bener, kena warang. Terserah jenis warang kan banyak ya Pak ya. Ada orang coklat, orang hijau, ada aku bicara orang Jawa stok lah gitu ya, keluarga orangnya sering berulang. Musim ini ada warangnya, musim besok hilang nggak? Ada lagi, malah kadang-kadang tambah banyak. Kenapa coba? Kan itu tadi, jenengan tidak pernah ngurusin dulu hama penyakitnya. Kalau pola kita, aku nggak akan berani nanam kalau apa? Lahannya belum aku sehatin. Ya. Karena itu bunuh diri nantinya Pak. Ini salah satu faktor kenapa jenengan sering banyak masalah. Aku ingin nanya, tadi kan katanya ada orang ya, kapan datangnya? Nggak tahu ya, dari mana datangnya? Apa naik motor, naik gojek, apa naik bis? Nggak tahu. Ujung-ujung ada kan? Gini ya, aku pernah sempat dibilang orang gila dulu. Jadi hampir 3 bulan, bahkan hampir sampai 4 bulan aku tidur di sawah siang malam, saking pengen tahu ini penyakit datangnya dari mana gitu loh. Serius loh. Makanya dulu aku putih loh, cakep katanya dulu. Sekarang aja jadi hitam, untung udah laku. Jadi gini, ternyata setelah aku perhatiin hama penyakit seperti walang sangit itu keluarnya dari tanah Pak. Jadi kalaupun ada dari kiri kanan itu cuma 10%. Artinya dari sawah tetangga gitu ya Pak ya, kiri kanan itu ternyata cuma 10%. Ternyata datangnya apa? Mereka datang keluarnya dari tanah. Kapan? Makanya aku sampai tidur 4 bulan di sawah kayak gak ada orang kerjaan aja. Ya, sampai dibilang, mohon maaf, istriku sendiri bilang ini saya mulai sahabat tadi. Ya. Karena kerjaan yang kan nggak jelas, cuma pengen nongkrongin aja gitu loh, pengen tahu tuh. Ternyata setelah kita pelajari, ya, ketika sekarang ada orang namanya makhluk hidup, dia akan berusaha untuk berkembang biak, mempertahankan diri. Ya. Dia bertelur itu ditaruh di mana? Telurnya itu ditaruh di rumpunan paling bawah pohonnya. Kita baca, dan satu hal setelah kita pahami selama hampir 5 tahun terakhir, itu sampai 8 tahun telurnya kuat bertahan di dalam tanah. Sampai kondisi memungkinkan dia netes kalau keluar, ternyata di situ masalah. Hampir semua jenis sama-sama, termasuk ular, sudep, dan lain-lain yang biasa ada di sawah ya Pak ya. Kesimpulannya Pak, aku sendirinya punya satu pola. Kalau gini caranya, telurnya gua habisin dulu aja, ya. Calon hamanya kita habisin dulu, alhamdulillah kita nggak pernah ada kasus.
Jadi apa? Saat olah lahan, mungkin jujur ini akan diketahui orang. Dan itu kemungkinan besar pasti. Kenapa? Tanaman belum ada, aku udah hajar dengan pestisida. Cuma kita ngembangin pestisida nabati ya. Nanti pada sama bisa ngajarin ya teman-teman cara bikin. Jujur, aku ini cuma kerjaan cuma ngajarin doang Pak. Ya, kita nggak pernah jualan, nggak berbisnis ya. Jadi nanti ini pola kita ya. Jadi sebelum olah lahan, aku lahan misalkan ini kita habis panen ya, maka kita hajar habis-habisan. Nggak usah pakai dosis. Kalau perlu semakin banyak, kalau perlu direndamlah dengan pestisidanya. Kalau perlu, orang nabati kok, bukan kimia sintetis. Oke. Apa maksudnya? Biar calon hama penyakitnya ente hilang. Satu, bisa dipahami sampai situ. Makanya kalau kita nanam sekarang kena hama, besok kena hama lagi, dan selanjutnya berulang gara-gara apa? Ya lahannya nggak disterilkan dulu dari calon hamanya. Bisa dipahami Pak? Penelitian kita ternyata hampir 90% calon hama penyakit itu diamnya di tanah, bukan dari luar kiri kanan, bukan. Itu yang pertama. Habis itu juga masalah yang kedua apa? Penyakit. Hama itu penyebabnya kan hewan, bisa insek, ya kan, bisa tikus, bisa belalang, macam-macam. Tapi penyakit itu kan penyebabnya apa? Bisa jamur, bisa virus, ya kan, bisa bakteri. Ya. Misalkan kena Pseudomonas kan artinya kan apa? Busuk batang leher, kena Fusarium, kena hawar daun, kan gara-gara itu. Nah sekarang hama tadi seperti itu ya, penyakit pun sama. Artinya apa? Masukinlah biohayati yang bisa mematikan calon penyakit yang ada di lahan kita. Insya Allah nggak terkena apapun besok. Saya nggak ada fokus ya, kalau ada fokus aku pengen yang hari ini nih, real hari ini aku real nanam dengan wakil bupati Semarang di Tuntang Semarang. Aku nanam 1 hektar, 1,5 hektar, 1 hektar aku padi varietas Nabila punya kita sendiri, yang 3000 meternya itu kita tanam IR ya. Aku nggak tahu IR berapa ya. Terus yang 2000 meternya itu jenis MSP ya. Punya Nabila kita jor-joran dari awal, sebelum nanam aku jor-joran, alhamdulillah. Yang lain sekarang kolek hampir 1000 hektar, semuanya kena hawar daun, karena yang hama merah. Cuma punya kita tok yang lain. Ujung-ujungnya kemarin rame, ini dukun Tasikmalaya, gila gue bisa ke dukun misalnya kemarin. Jangan pakai isi katanya gitu, semacam-macam lagi sih ngomongnya. Padahal apa? Kita antisipasi saat sebelum tanam, aku hajar habis-habis, nggak pakai dosis, semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau udah masuk tanaman ya jangan, mati nanti tanamannya gosong. Oke, ini hal kedua. Sampai situ bisa dipahami nggak? Jadi apa? Calon hama penyakit habisin dulu dong. Jangan nanam cabai selalu berulang penyakitnya, keriting gitu. Lah iyalah, orang medianya di situ-situ juga, penyakitnya di situ, atau nanam ya besok gitu lagi seumur umur. Bisa dipahami? Ini hal sepele tapi luar biasa kan? Nih. Jadi apa? Sterilkan dulu lahannya, baru silakan tanam. Ya. Ibarat kita gini aja apa dilogikakan. Kita nih punya rumah ini misalkan banyak hama penyakitnya, kita diem di situ lama-lama kena juga. Gitu? Ya. Coba kita lahan tentang rumah kita ini bersihkan, sterilkan, insya Allah kita sehat. Apa mau nyerang kita orang kalau hama penyakitnya nggak ada? Ya, kalaupun ada dari luar, misalnya dari faktor dari luar, dari kiri kanan, dari tetangga, itu cuma paling 10%, cukup dengan penyemprotan aman. Sampai sini, kebuka nggak mindsetnya? Pantesan penyakitnya datang terus, hamanya datang terus. Padahal, salah satu pos terbesar di pertanian adalah apa? Penanganan hama penyakit yang nggak pernah dihitung sebelumnya. Selama ini kan kita cuma ngitung pupuk habis sekian, ongkos kerja habis sekian, begitu ada penyakit nggak pernah dihitung loh itu. Ayo ngaku, yang penting padiku selamat, yang penting tanamanku selamat, kan jor-joran. Itu pos itu nggak dihitung.
Kalau secara bisnis ya harus dihitung dong. Ya. 3 kali nyemprot aja udah berapa kosnya nah? Apalagi kalau misalkan ini obatnya harus beli dari toko pertanian atau dari yang lain. Dan itu nggak pernah dihitung di sana loh petani. Ayo anakku. Iya kan? Begitu dihitung ternyata bengkak. Pantesan begitu panen dijual nggak pernah kebeli motor atau mobil ya Pak ya. Nah iya. Secara bisnis jenengan nggak dipakai ministerial sama sekali kan gitu selama ini kan gitu. Tapi seandainya calon hama penyakitnya sebelum kita tanam kita sudah habisin, insya Allah kos itu hilang. Itu jutaan loh, 1 hektar itu jangan dikira enggak. Sepele kelihatannya, fantastis loh efeknya. Nanti kita cari dulu ya. Ini aku videokan minggu yang lalu ya, aku pulang dari Semarang ya. Kebetulan kita nanam, kemudian punya tetangga pun sama bareng-barengan nanam. Itu lagi pandemik hama merah hari ini, saat ini kan. Punya kita tok ya gak kena sama sekali. Ya. Ini nanti aku bukan di videonya, aku live kan itu waktu itu kita live. Artinya apa? Bukan kita jago, Pak. Bukan kita berarti hebat. Nah, apa sih pestisida nabati? Gitu-gitu aja kok. Gak ada yang luar biasanya. Ya. Kenapa kok bisa kita selamat? Karena sebelum nanam calon hama penyakitnya kita habisin dulu. Makanya kita selamat. Ya. Bisa dipahami Bang?